Baik, kita akan membaca pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Sebelum itu, saya meminta Koyan Pip untuk membuka kita dalam doa. Teman, mari kita satukan hati untuk berdoa dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Bapa Surgawi yang kami kenal dan kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah turun ke bumi menjadi juru selamat kami dan Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa, atas malam hari ini kami berkumpul kembali untuk membaca Alkitab setiap hari 5 pasal. Ya Tuhan, berkati kami dengan hikmat-Mu, agar kami mengerti apa yang kami baca. Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami, agar kami juga mengerti apa yang mesti kami lakukan di dalam kehidupan kami, agar semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Tetap pimpin dan tuntun kami mulai sesi malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan kami. Haleluya, amin. Baik, sebelum kita membaca pembacaan kita, saya akan membacakan resume terlebih dahulu. Inti narasi Alkitab dalam kitab Bilangan 11-15 diawali dengan api Tuhan. Tuhan berjanji memberi daging ke 70 orang tua-tua, burung puyuh, pemberontakan Miriam dan Harun, ke-12 pengintai, pemberontakan umat Israel, serangan ke bagian selatan, gagal, dan korban api-apian, dosa yang tidak disengaja, orang yang melanggar peraturan Sabat, dan jumbai peringatan. Mari kita melanjutkan pembacaan pasal selanjutnya. Saya minta Mang Guru untuk memulai pembacaan kita pada malam hari ini. Bilangan 16. Bilangan pasal 16 di bawah berikut pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Korah bin Isar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Silakan Pak Hiro. Ayat yang ketiga dan 4. Maka berkumpul mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, Satunya di disconnect audio dulu Pak. Satu di gadget di disconnect audio Pak Hiro. Ya, silakan Pak Hiro. Ayat yang ketiga dan keempat. maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya, siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Hai Korah dan kamu segenap kumpulannya. Bubulah api ke dalamnya,
dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari. Dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar, hai orang-orang Lewi. Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat iman lagi. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun, sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Catherine, Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami? Sungguh, engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Lalu sangat marahlah Musa, dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka. Dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seseorang pun dari mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Lalu, baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuh ukupan di atasnya. Lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan. 250 perbaraan. Juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya, lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Irma 2122. Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Eni 2324. Silakan dibaca ini. Jessica 2324. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Inang Bendara. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka,
supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya, dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkata Musa, "Dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri." Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi dan tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Silakan Amang Guru 3132. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Katakanlah kepada Eleazar, anak Imam Harun, supaya ia mengangkat perbaraan-perbaraan dari antara kebakaran itu, lalu menghamburkanlah api itu jauh-jauh, karena semuanya itu kudus, yakni perbaraan orang-orang berdosa yang telah membayarkan nyawanya. Kemudian semuanya itu harus ditempa tipis-tipis menjadi salut mezbah, sebab telah dibawa ke hadapan Tuhan oleh orang-orang itu. Jadi semuanya itu kudus. Dengan demikian hal itu menjadi tanda bagi orang Israel. Maka Imam Eleazar mengambil perbaraan-perbaraan tembaga yang telah dibawa oleh orang-orang yang terbakar itu, lalu ditempa menjadi salut mezbah. Itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel, supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan. Dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, "Kamu telah membunuh umat Tuhan." Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka." Berkatalah Musa kepada Harun, "Ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka. Sebab murka Tuhan telah berkobar, dan tulah sedang mulai." Timothy 4748. Timothy Maka Harun mengambil perbaraan, seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah
tengah jemaah itu. Tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnya ugopan dan diadakannya lah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, merintilah tulah itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Bilangan ke-17, tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Ini 3 ayat 3 dan 4. Silakan ini. Jessica, baca ayat 3 dan 4, Jessica. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, hingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Silakan Amang Guru 11 dan 12. Amang Guru ayat yang 11 dan 12. Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semua akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi, pasal 18. Tuhan berfirman kepada Harun, engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Suruhlah juga saudara-saudaramu suku Lewi, suku bapa leluhurmu, mendekat bersama-sama dengan engkau, supaya mereka menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau. Apabila engkau ini beserta anak-anakmu ada di depan kemah hukum, mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu, dan kewajiban mereka mengenai kemah seluruhnya, hanya kepada perkakas tempat kudus dan kepada mezbah. Janganlah mereka mendekat, nanti mereka mati, baik mereka maupun kamu.
Mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan melakukan kewajiban mereka mengenai kemah pertemuan sesuai dengan segala pekerjaan pada kemah itu. Tetapi orang awam jangan mendekat kepadamu. Dan kamu ini haruslah melakukan kewajibanmu mengenai tempat kudus dan kewajibanmu mengenai mesbah, supaya orang Israel jangan lagi tertimpa oleh murka. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu, orang Lewi, dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepadamu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan, untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sampai imam dalam segala hal yang berkenan dengan mesbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir, dan kamu harus mengerjakannya. Sebagai suatu jabatan pemberian, aku memberikan kepadamu jabatanmu sebagai imam itu, tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Harun, sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepadaku. Semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Inilah bagianmu dari segala persembahan-persembahan yang maha kudus itu, yaitu bagian yang tidak harus dibakar. Segala persembahan mereka yang berupa korban sajian, korban penghapusan dosa, dan korban penebus salah, yang dibayar mereka kepadaku. Itulah bagian maha kudus yang menjadi bagianmu dan bagian anak-anakmu. Sebagai bagian maha kudus, haruslah kamu memakannya. Semua orang laki-laki boleh memakannya. Haruslah itu bagian kudus bagimu. Dan ini pun adalah bagianmu. Persembahan khusus dari pemberian mereka yang lain, termasuk segala persembahan unjukan orang Israel. Semuanya itu kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanahnya yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan adalah juga bagianmu. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Semua yang dikhususkan bagi Tuhan di antara orang Israel menjadi bagianmu. Semua yang terdahulu lahir dari kandungan segala yang hidup yang dipersembahkan mereka pada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang, adalah bagianmu. Hanya haruslah kamu menebus anak sulung manusia, juga anak sulung binatang yang najis haruslah kamu tebus. Mengenai uang tebusannya, dari sejak berumur 1 bulan haruslah kau tebus menurut nilainya, yakni 5 sikal perak ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gerat beratnya. Tetapi anak sulung lembu, domba atau kambing janganlah kau tebus, semuanya itu kudus. Darahnya haruslah kau siramkan pada mesbah dan lemaknya kau bakar sebagai korban api-apian, jadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Tetapi dagingnya adalah bagianmu sama seperti dada persembahan dan paha kanan. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan, bagimu serta bagi keturunanmu. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya. Untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka,
pekerjaan pada kemah pertemuan. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan, sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya, lalu mati. Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan, dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan itu. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan, dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel, dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Lagi haruslah engkau berkata kepada mereka, apabila kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya, maka bagi orang Lewi haruslah hal itu dihitungkan sebagai hasil tempat pengerikan, hasil tempat pemerasan anggur. Kamu boleh memakannya di setiap tempat, kamu dan seisi rumahmu, sebab upahmu itu untuk membalas pekerjaanmu di kemah pertemuan. Dan dalam hal itu kamu tidak akan mendatangkan dosa kepada dirimu, asal kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya. Demikianlah kamu tidak akan melanggar kekudusan persembahan kudus orang Israel, dan kamu tidak akan mati. Pasal 19 ayat pentahiran. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah, yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kuk. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar. Maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan, lalu disembelih di depan imam. Kemudian Imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu, lalu haruslah ia memercikan sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan sampai 7 kali. Sesudah itu, haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata imam. Kulitnya, dagingnya, dan darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop dan kain kermizi dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu masuk ke tempat perkemahan, dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Orang yang membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dengan air dan membasuh tubuhnya dengan air, dan ia najis sampai matahari terbenam. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Dan orang yang mengumpulkan abu lembu itu haruslah mencuci pakaiannya,
dan ia najis sampai matahari terbenam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi orang Israel dan bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh. Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati, dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci. Ia menajiskan kemah suci Tuhan, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel karena air pentairan tidak disiramkan kepadanya. Maka ia najis, kenajisannya masih melekat padanya. Inilah hukumnya apabila seorang mati dalam suatu kemah, setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan segala yang di dalam kemah itu najis 7 hari lamanya. Silakan Timothy, ayat yang 15-16. Timothy. Baik, selanjutnya dibaca. Setiap bejana yang terbuka yang tidak ada kain penutup terikat di atasnya adalah najis. Juga setiap orang yang di padang yang kena pada seorang yang mati terbunuh oleh pedang, atau kepala mayat, atau kepada tulang-tulang seorang manusia, atau kepada kubur orang itu, najis 7 hari lamanya. Bagi orang yang najis haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapus dosa yang dibakar habis, lalu di dalam bejana abu itu dibubuhi air mengalir. Kemudian seorang yang tahir haruslah mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu, dan memercikkannya ke atas kemah, dan ke atas segala bejana, dan ke atas orang-orang yang ada di sana, dan ke atas orang yang telah kena kepada tulang-tulang, atau kepada orang yang mati terbunuh, atau kepada mayat, atau kepada kubur itu. Orang yang tahir itu haruslah memercik kepada orang yang najis itu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh. Dan pada hari yang ketujuh itu haruslah yang menghapus dosa orang itu. Dan orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air, lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam. Tapi orang yang telah najis dan tidak menghapus dosa dari dirinya, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaah itu. Karena ia telah menajiskan tempat kudus Tuhan, air pentahiran tidak ada disiramkan kepadanya, jadi ia tetap najis. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Orang yang menyiramkan air penyuci itu, dia harus menyuci pakaiannya. Dan orang yang kena kepada air penyuci itu, dia harus najis sampai matahari terbenam. Segala yang diraba orang yang najis itu menjadi najis, dan orang yang kena kepadanya menjadi najis juga sampai matahari terbenam. Pasal 20, Miriam mati. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu ke padang gurun Jin dalam bulan purnama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud.
Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun. Kakakmu haruslah menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Edom menolak permintaan orang Israel melalui negerinya. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel, engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir, dan kami lama diam di Mesir, dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Bahwa kami berteriak kepada Tuhan, dan ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan meminum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya. Dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya, asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki hanya itu saja. Catherine. Ayat 22. Tetapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu, maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun, dekat Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Timothy 24:25. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meribah. Panggillah Harun dan Eleazar, anaknya, dan bawalah mereka naik ke gunung. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar, anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar, anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu, kemudian Musa dan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangis Harun 30 hari lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada kita malam hari ini.
Sebelum kita menutup pembacaan kita, saya minta untuk Amang Guru menutup kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami di dalam membaca firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca, kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami untuk menumbuhkan iman kami dan kami semakin erat bersekutu dengan Allah. Bapa di dalam surga, kami akan mengakhiri pembacaan firman-Mu ini dan kami akan beristirahat sepanjang malam ini Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan, roh Tuhan yang menuntun menyertai kami, supaya kami dapat mempersiapkan diri kami untuk esok pagi di dalam menyambut berkat-berkat Tuhan sepanjang hari esok. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadirat kita. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kita semua. Terima kasih untuk GKP Bekasi Utara, khususnya untuk Amang Guru, Inang Bendara, pemuda-pemudi remaja GKP Bekasi Utara. Terima kasih juga untuk keluarga Iman Rasuli yang selalu menemani pelayanan kami. Terima kasih juga bagi orang-orang yang belum kami sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.